Kembali bersama kami pemirsa tentunya dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan tentunya dimanapun Anda berada, Anda boleh keluhkan berbagai macam keluhan Anda bersama kami. Tentunya di line telepon 0851 5537 7024. Tidak harus untuk penyakit diabetes saja, tapi apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Dan juga Anda boleh konsultasikan secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231 482 138. Nanti akan langsung bicara dengan Pak Rizal dan akan dibahas secara langsung ya, apapun jenis keluhan Anda. Tapi bagi Anda yang mungkin ingin langsung diberikan solusi nyatanya dari sentra pengobatan, bisa langsung datang setiap harinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam langsung di alamat praktek dari sentra pengobatan, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1. Ancar-ancarnya ada di depan Pegadaian Tangkil atau di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Baik, nah kita tadi sudah membahas tentang penyakit saraf terjepit ya Pak ya, yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Nah tadi itu kan sudah mengecil satu nih Pak yang sebelah kanan. Ada juga yang sampai dengan lumpuh tadi kata Pak Rizal bilang ya. Lantas untuk penderita saraf terjepit yang sudah mengecil kakinya ataupun yang sudah lumpuh, itu kira-kira memerlukan waktu yang berapa lama Pak penyembuhannya? Apakah bisa sembuh total juga kah? Iya, sebenarnya saraf kejepit Putri dulu pernah kita bahas ya, bahwa lumpuh tidak menandakan lama tidak lamanya seseorang waktu yang kita butuhkan untuk pemulihannya. Karena ada pasien di kita yang dia sudah lumpuh, beberapa kali terapi dia sudah bisa jalan. Tapi ada pasien saraf yang hanya kalau jalan sakit, duduk lama sakit dan seterusnya, tapi masih bisa jalan. Itu kita butuh sampai 2 bulan itu. Jadi sebenarnya kalau untuk saraf dia sangat berbeda dengan kita cerita lambung, kita cerita diabetes, semakin parah itu kan semakin ini ya. Karena kalau saraf itu tergantung dari kecepatan pelepasan saraf itu sendiri dan respon tubuhnya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan saraf kejepit itu adanya tekanan pada serabut saraf kita yang diakibatkan oleh jaringan di sekitarnya, misalnya terjadinya pergeseran daripada bantalan tulang atau tulang rawan kita. Nah, kalau ini cepat bisa kita kembalikan, maka dia akan sembuh. Karena kuncinya ada di situ. Baik. Nah, berarti ternyata tidak dilihat dari apakah sudah lumpuh atau mungkin masih terasa sakit bisa diajak jalan ya Pak ya. Tapi itu dilihat tadi yang bantalannya itu. Karena betul sekali untuk saraf terjepit juga kata Pak Rizal tidak bisa pakai obat ya Pak ya. Iya. Satu yang penting begini, separah apapun penderita saraf kejepit, kalau dia tidak dilakukan pijitan atau diurut, dia tidak akan lumpuh. Baik. Jadi masalahnya semua penderitanya itu lumpuh atau kakinya mengecil diakibatkan sering diurut. Nah itu dia masalahnya. Oke, karena betul sekali sih Pak, sebenarnya kalau yang sakit, nyeri, pegal, sepertinya enaknya kalau diurut. Kayak Pak ya, kalau diurut rada kencengan dikit kayaknya enak. Nah ternyata kalau misalkan untuk penyakit saraf terjepit ini malah tidak boleh sama sekali itu ya. Baik. Jadi untuk para pemirsa di rumah nih yang mungkin terkena penyakit saraf terjepit dan sudah lumpuh atau mungkin tadi ada kakinya sudah mengecil, jangan putus harapan ya Pak ya. Bisa dicoba datang ke tempat praktek, bertemu dengan Pak Rizal. Siapa tahu di sini ada solusi nyatanya nih untuk Anda di rumah. Jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, karena betul sekali tadi sudah dikatakan bahwasannya untuk saraf terjepit ini tidak bisa dengan obat saja ya Pak ya. Harus dengan terapi atau juga operasi, betul ya Pak? Iya, untuk melepas saraf cuman itu 2 cara, operasi atau terapi, tinggal memilih. Karena obat yang kita minum itu hanya berfungsi meredakan nyeri, tidak berfungsi melepas saraf. Betul. Jadi salah ini ya, kalau misalkan kita hanya dihajar dengan obat-obatan tidak menyelesaikan masalah. Ya hanya nyerinya saja, besok nggak minum ya besok sakit lagi. Betul, udah paling pastinya harus datang ke tempat praktek aja. Akhirnya apa yang terjadi? Rata-rata penderita saraf juga terkena lambung akibat mengkonsumsi anti nyeri yang terus-menerus. Betul. Ini akan lebih repot lagi nantinya. Kenapa tuh Pak? Ketika misalnya orang punya saraf kejepit, kemudian sudah kena lambung, dia minum obat saraf pasti perih di ulu hati.
nggak minum obat saraf ya nyeri. Iya. Ya kan gitu. Betul. Betul. Kemudian ya itu kan agak repot. Misalnya dia minum obat lambung, nyerinya tetap aja kan. Betul, betul. Dia minum obat nyeri, ya lambungnya yang kumat kan. Luar Gitu. biasa. Baik, baik. Jadi untuk Anda nih bisa di rumah yang mungkin sudah terasa terkena penyakit saraf terjepit, jangan ditunda-tunda, apalagi nanti kalau sudah berkomplikasi ke lambung itu fatal akibatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal kenapa-kenapanya ya Pak ya. Oke, sekarang kita kembali ke WhatsApp lagi nih Pak, sudah banyak sekali yang bergabung. Assalamualaikum Pak Tengku Rizal, saya Bapak Bapak Jupri dari Gebang. Kalau stroke ringan bisa disembuhkan tidak? Bagaimana caranya? Terima kasih. Iya, yang pertama harus tahu dulu penyebab stroke-nya dari apa ya. Bisa stroke itu bisa diakibatkan dari hipertensi yang paling umum ya, atau darah tinggi, kemudian juga bisa diakibatkan oleh kolesterol ya, kemudian juga bisa diakibatkan oleh diabetes. Kita harus tahu dulu faktor penyebabnya dari penyakit apa. Kalau di sentral pengobatan itu biasanya ada terapi yang harus diikutin ya. Kemudian juga ada obat yang harus diminum. Kemudian obat itu baru kita racik, itu kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan nantinya. Karena kalau semua langsung dikasih obat stroke, apa dia pasti sudah dari darah tinggi? Barangkali dia stroke-nya dari kolesterol. Ya, Jadi betul. periksa dulu, baru kita bikin obat. Karena harus diingat satu Putri, kecocokan atau kesembuhan itu tidak ditentukan oleh mahalnya obat yang kita beli atau bagusnya obat, tetapi sangat ditentukan oleh ketepatan obat itu sendiri dengan penyakit kita. Baik, baik. Jadi harus dilihat betul ya, kira-kira ini penyakit kita sebetulnya arahnya kemana. Kalau sudah jelas, nanti juga kira-kira seperti apa penanganannya yang akan diberikan akan lebih tepat dan lebih cepat tentunya. Jadi bagi Anda nih, sekali lagi apapun jenis keluhan Anda, baik yang mungkin baru gejala ringannya saja, atau mungkin apalagi yang sudah berkomplikasi, sudah kronis, jangan berdiam diri, jangan takut, insya Allah ada solusinya, salah satunya di Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Untuk alamat langsung dicatat ya, sudah tertera di layar kaca. Nah, untuk lebih jelasnya di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, Ancar-Ancar depan Pegadaian Tangkil, 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Buka prakteknya jangan khawatir, setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Baik, kita beralih lagi ke yang sudah bergabung nih Pak. Assalamualaikum, saya Bapak Fajar dari Mundu. Saya sakit lambung sudah 2 tahun, sudah minum obat tapi belum ada yang cocok. Apakah masih bisa disembuhkan? Sudah 2 tahun nih Pak ternyata lambungnya. Iya, penyakit lambung sering kita bahas sebenarnya ya. Penyakit lambung ini penyakit yang umum dirasakan oleh masyarakat kita. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa banyak susah sekali proses penyembuhannya. Bahkan banyak yang didiagnosa sudah sembuh, sedikit saja salah makan itu kumat lagi ya. Ya. Sebenarnya lambung itu penyakit yang bisa disembuhkan asalkan kita tahu. Lambung itu kata umum dari penyakit pencernaan. Di situ ada mah kronis, mah akut, ada GERD, artinya terjadinya reflux, cairan lambung yang naik ke kerongkongan didorong oleh gas. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa oh ini dari akut, nah, atau dari kronis, maka dengan sendirinya itu bisa disembuhkan karena masing-masing jenis ini memiliki pendekatan pengobatan yang berbeda. Kita kalau menyebut lambung, orang kita selalu menganggap melulu mengenai asam lambung. Kalau minum asam lambung, minum obat mah biasa juga sembuh. Ini kan betul. adanya luka, adanya peradangan dan yang lainnya. Jadi harus dilihat dulu jenisnya. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu penyakit lambungnya bisa disembuhkan. Baik, jadi untuk Bapak Jupri tidak perlu khawatir, nanti insya Allah akan dibantu sampai dengan tuntas. Nanti dilihat dulu nih Bapak lebih ke arah mana, ke kronis ataukah ke akut atau ke GERD juga ya Pak ya. Iya. Nanti kalau sudah betul arahnya kemana sudah diketahui akan diberikan penanganan yang tepat untuk Bapak. Insya Allah bisa langsung sembuh ya. Apalagi kita sudah sering bahas sebenarnya lambung. Kalau misalkan penyakit lambung itu enak sekali loh. Nanti disuruh uji coba sama Pak Rizal. Uji cobanya seperti apa? Nanti ditahan dulu ya. Setelah jeda Putri akan bahas tentang penyakit lambung bersama Pak Rizal tentunya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Jadi tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, nah masih setia bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang diuji oleh Allah, jangan sampai berkecil hati, jangan sampai putus asa, karena insya Allah akan ada solusinya apapun untuk jenis keluhan Anda ya, baiknya sudah kronis ataupun yang masih ringan. Salah satunya bisa langsung datang ke Sentra Pengobatan Paliatif Modern, buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Alamatnya bisa langsung dicatat, untuk lebih jelasnya sudah tertanda di kaca. Ya, langsung dicatat saja di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati Gang Tambah 1, atau di depan Pegadaian Tangkil 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Dan tentu juga Anda bisa catat line telepon dari Sentra Pengobatan di 085 224 153 444. Dan tentunya saya mau kembali berbincang lagi bersama Pak Rizal nih. Tadi kita punya utang ya Pak ya, untuk penyakit lambung. Karena betul sekali penyakit lambung itu seperti penyakit favorit semua orang deh Pak. Kayaknya hanya penyakit perkala lambung saja, tapi sulit sepertinya untuk disembuhkan. Itu gimana sih Pak, selain kita lihat dari memang ini ya, gejala lambung itu kan cenderung sangat mengganggu ya. Iya. Sakit di ulu hati, dada terasa panas, Mual. sesak, mual ya. Kemudian juga pusing kan ya. Betul. Jadi gejala lambung itu sangat bervariasi, sangat banyak. Jadi itu sangat mengganggu. Bahkan orang aktivitas untuk masak aja kadang susah kan gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya itu tadi Putri, bahwa lambung itu kita selalu menganggap bahwa asam lambung kan itu. Kemudian lambung itu dianggap sama, sehingga ini yang mengakibatkan tidak sembuh-sembuh. Makanya kenapa di sentral pengobatan, bahkan ini pasien juga banyak yang nonton, di sentral pengobatan pasien kita malah kita suruh makan makanan yang sebelumnya kalau dia makan kumat. Ya. Jadi kalau di tahap pengobatan nanti ketika kami setelah kontrol nanti kita lihat, oh ini kita suruh uji dulu, kita suruh makan, misalnya mau makan apa, bakso apa, makan aja, normal aja dia makan. Nah dan dia juga tidak perlu takut karena memang kita bekalin obat. Tetapi kalau dia makan nanti sudah tidak terasa, itu baru menandakan dia sembuh. Karena yang namanya orang sembuh itu tidak ada pantangan. Betul. Kalau dibilang, oh ini sudah sembuh, tapi tolong ya jangan minum kopi, jangan makan pedas, ini. Nah berarti sebenarnya orang itu tidak sembuh, hanya meredakan saja, tinggal nunggu waktu kumat saja sebenarnya. Baik. Nah ini dia yang kata Putri itu menarik sekali di sentra pengobatan. Kayaknya nggak ada deh di pengobatan lain ya Pak ya. Bahwasannya kalau pas lagi kita melakukan pengobatan, lagi ditangani oleh tempat praktek, itu malah disuruh makan makanan pantangan, kasarnya ya Pak ya, yang tadinya tidak boleh, seperti mungkin tadi ada pedas atau mungkin juga asam. Kayaknya kan kita bagi para penderita penyakit lambung itu enak sekali loh Pak. Ternyata kalau misalkan sudah rasanya tidak ada keluhan lagi, itulah yang dinyatakan sembuh. Karena gini, kalau orang minum obat kemudian tidak terasa, itu normal saja kan, lawang dia punya obat kan begitu. Makanya kenapa kita ingin ketika kita katakan orang sembuh, berarti dia tidak ada rasa takut, rasa khawatir dengan makanan-makanan nantinya yang akan dia makan. Jadi ketika misalnya dia makan udah nggak terasa, baru kita katakan oh ini sudah sembuh. Iya betul sekali. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah nih sudah berobat tapi masih banyak tantangannya, berarti belum sembuh ya Pak ya. Ada baiknya balik kanan aja, bisa dicoba ke sentra pengobatan. Apapun jenis keluhannya ya, bukan hanya lambung saja, tapi mungkin tadi ada asam urat seperti yang kita bahas, ada diabetes, mata, kolesterol dan lain sebagainya. Karena untuk kolesterol sendiri salah satu penyakit favorit juga sih sepertinya Pak ya, setelah diabetes sendiri. Nah kalau untuk penyakit kolesterol seperti apa nanti kita bahas. Saya mau ke WhatsApp dulu nih, dari tadi udah banyak ya Pak ya. Baik, selamat malam Pak Tengku Rizal. Mohon maaf, saya Ibu Riri dari Terisi Indramayu. Ada benjolan di anus dan susah sekali duduk, nyerinya sampai ke pinggang, susah buang air besar. Apakah masih bisa diobati? Punten ya Pak, katanya gitu. Iya, ini apalagi ibu-ibu ya, cenderung malu ya. Malu kan, sepertinya nggak apa-apa. Iya, ini ambien atau wasir ya. Secara klinis ini harus dioperasi memang ya. Tapi sebenarnya ambien atau wasir itu masih bisa disembuhkan tanpa harus
operasi. Makanya wasir itu tergantung ya, berarti kalau tingkat seperti ini kemungkinan benjolan itu sudah eksternal, artinya sudah di luar. Di luar, Ya. ya. Kalau internal masih di dalam, itu adanya peradangan pada rektum. Jadi rektum itu ada di atas anus, itu udah turun ke bawah, makanya BAB-nya perih, duduk susah kan. Bahkan sakit itu perihnya sampai terasa sakit ke pinggang gitu Iya, kan, jadi seperti betul. itu perbanyak makan makanan yang berserat ya, kemudian segera lakukan pengobatan, karena kalau tidak ini semakin lama semakin parah. Bahkan banyak kasus yang datang ke kita itu kalau duduk dia bawa bantal bulat itu, yang ada bolongan tengah itu, udah nggak bisa duduk normal kayak gini, kalau duduk dia sakit. Nah, cuman satu, banyak kasus yang datang ke kita itu pakai tisu biasa itu, dibalut pakai tisu, itu nggak boleh sebenarnya, karena tisu itu tidak steril. Jadi harus benar-benar ini ya. Baik, tapi tentunya bisa dibantu Insya dengan Allah, tuntas ya insya Pak ya. Allah. Iya. Jadi untuk Ibu jangan takut, jangan khawatir, mungkin betul ada rasa sungkan, ada rasa risih ya, karena mungkin kan berada di bawah ya Iya, Pak ya. iya. Tapi jangan takut, bisa dibantu sampai dengan tuntas. Nanti bisa langsung datang ke tempat praktek ya. Kalau dari arah Indramayu berarti 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Setiap hari ya Bu, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jangan ditunda-tunda karena tentunya rasanya sangat menyiksa untuk beraktivitas sehari-hari. Baik, ke yang selanjutnya ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Riza, saya Ibu Susilowati. Saya dari Jatibarang, menderita diabetes tipe 2. Berat badan turun, terus lemes, nyeri di kaki, mata juga sudah tidak jelas penglihatannya. Mohon solusinya nih Pak. Ya, sebenarnya ini yang tadi kita bahas ya. Kembali lagi ya Pak ya? Ya, kembali diabetes lagi. Tipe Jadi 2. diabetes tipe 2 memang yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat kita. Sebaiknya tadi sudah kita jelaskan, nanti beliau bisa datang langsung, kita cek, kita lihat ya. Insya Allah masih bisa disembuhkan ya, terutama apalagi ini matanya sudah mulai buram ya. Sudah mulai. Nah, kalau berat badan turun ya itu semua gejala dari diabetes. Kemudian jangan banyak pikiran, faktor pikiran sangat pengaruh. Oke. Jadi untuk Ibu Susilawati ditenangkan dulu, nanti akan dibantu sampai dengan tuntas. Jangan takut, jangan khawatir. Kita bantu sampai dengan tuntas satu persatu ya Pak ya. Iya. Karena ini sudah banyak keluhannya ya Pak. Dari tadi kan diabetes yang sudah ke mata juga. Berarti kan sudah berkomplikasi ke penyakit yang lain ya Pak. Oke, jadi untuk Ibu Susilawati langsung datang saja ke tempat praktek. Jangan ditunda-tunda, buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Baik, Pak Riza, seperti kita tidak sempat membahas tentang kolesterol. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentunya. Boleh, tentunya ada pesan-pesan nih Pak untuk para pemirsa di rumah malam hari ini. Iya, pesan saya apapun jenis penyakit yang kita derita, walaupun mungkin kita sudah ikhtiar ke sana kemari belum juga mendapatkan hasil, yakinlah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Hanya saja kapan, di mana, sama siapa tentu rahasia yang di atas. Sepanjang kita masih terus ikhtiar untuk berobat, insya Allah kita bisa sembuh. Tentu juga kemudian berhati-hati dalam memilih pengobatan, karena sangat banyak pengobatan yang ada di wilayah 3 dengan iklan berbagai macam cara. Hati-hati karena uang yang kita keluarkan tidak sedikit, tetapi nanti ketika kita tidak mendapatkan hasil, justru penyakit kita yang lebih parah. Jadi itu hati-hati. Mudah-mudahan tentu kehadiran kami yang sudah 20 tahun ya di Cirebon ya, sudah lama. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi Anda nih, sekali lagi masih di rumah yang mungkin keluhannya belum sempat Putri bahas, jangan takut, jangan khawatir, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi untuk Anda bisa langsung catat saja call center dan juga alamat praktek dari sentra pengobatan. Insya Allah apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, bisa dibantu sampai dengan tuntas tentunya bersama Pak Rizal di tempat praktek, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Tambah 1, depan Pegadaian Tangkil, ataupun di 150 meter ke arah kota dari pom bensin Tangkil. Untuk line teleponnya, Anda juga boleh langsung catat di 085 224 153 444. Semoga dengan hadirnya sentra pengobatan di tanah kita ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan. Akhir kata saya Putri Dewi Santika bersama kru RCTV yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.